Salam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program gereja kita. Sama-sama kita akan menghampiri hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang padamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, di masa-masa yang sukar ini, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Sebelum kami datang kepadamu Tuhan, layakan kami Bapa, layakan umatmu, layakan jemaatmu, kuduskan, sucikan, sehingga kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Kau membasuh kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Haleluya Yesus. Kami siap datang kepada-Mu Tuhan. Kuduskan kami Bapa. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dan berseru. Kami datang padamu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dan berseru.
jamah Engkau menguduskan. Haleluya Yesus. Kau adalah Allah kami Tuhan. Dengan kekudusan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Kami mau datang ke hadirat-Mu. Bersuka cita Tuhan. Berseru bahwa Kau Allah segala Allah. Kau layak kami tinggikan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sebab Dia baik. Dia telah menguruskan kita. Menyucikan kita dari dosa. Haleluya. Yes. Yes. Haleluya. Smile.
kuasa, dan kuasa itu telah diberikan kepada kita. Haleluya! Haleluya! Terima kuasa dari Tuhan. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh, dibawakan. Pakai kuasa Tuhan. Pakai kuasa Raja mulia, bila ada bersamaku, siapanya lawanku. Sungguh besar Tuhanku, Engkau periksa hidup, berdiri dengan iman, iman Kudus Tuhan, memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segalanya. Pakai kuasa itu. Haleluya! Kuasa Raja mulia, dimaukan kita, dimaukan. Pakai kuasa itu. Pakai kuasa Raja mulia, bila ada bersamaku, siapanya. Katakan bila ada bersamaku, ada bersamaku, siapanya lawanku. Sungguh besar Tuhanku, Engkau periksa hidup, berdiri dengan iman, iman itu Tuhan, memberi kemenangan, bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar Tuhanku, Engkau periksa hidup, berdiri dengan iman, iman itu Tuhan, memberi kemenangan, bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja Allah telah baik kepada kita. Ia beri kita kuasa untuk melakukan segala penyakit, melakukan segala kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini. Mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita tetap mengasihi Tuhan dengan apapun yang terjadi dalam dunia ini. Haleluya. Kita angkat, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segala hatiku. Benar Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segala jiwa. Sekali katakan, aku mengasihi Engkau.
kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Biar sungguh Kau temukan hati kami, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Kau lebih dari apapun. Dan biar sungguh Kau temukan, Kau lihat hati kami mengasihi Yesus lebih dari segalanya, mengasihi Yesus lebih dari apapun. Tuhan, biar kebenaran firman-Mu menguatkan setiap kami, secara khusus jemaat-Mu GBK Community. Hamba berdoa, apapun pergumulan jemaat-Mu, Tuhan tolong. Sungguh kami percaya Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Bapa yang selalu ada bersama dengan kami. Berbicara melalui firman-Mu, kuatkan kami, ingatkan kami, tegur kami Tuhan. Biar firman Tuhan jadi pegangan hidup kami. Rapi hamba-Mu, pakai bibir dan hamba-Mu, hikmat kewahyuan mengalir atas hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami siap dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara terus dalam keadaan sehat dan kuat. Amin. Biar kita selalu dalam perlindungannya Tuhan. Bapak Ibu, tanpa kita sadari kita sudah memasuki bulan Mei dan ini minggu pertama saudaraku. Hampir setengah tahun kita lalui di tahun 2020 ini. Saudara percaya bahwa Tuhan baik buat kita, amin? Saudara masih percaya bahwa Yesus baik? Amin. Nah, hari ini kita belajar sama-sama tentang trust in God atau percaya kepada Tuhan, saudara. Saya berdoa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya kepada Yesus. 1 Petrus 5 ayat 7 Alkitab berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita? Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi terhadap kota bangsa kita, saudara percaya bahwa Tuhan pasti memelihara hidup kita. Alkitab berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Saya nggak tahu kekhawatiran apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, tapi mungkin saudara sedang menghadapi kekhawatiran. Saudara khawatir bagaimana bayar cicilan rumah, saudara khawatir bagaimana bayar cicilan mobil, saudara khawatir bagaimana masa depan anak saudara, saudara khawatir akan hidup saudara. Alkitab berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, maka Dia akan memelihara setiap kita. Amin. Saudara mau serahkan semua kekhawatiran saudara? Memang saudaraku, kita belum lihat ada tanda-tanda hal yang baik tentang COVID-19 ini, tapi saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita berdoa supaya bulan depan saudaraku kita bisa beribadah kembali di gereja, di rumah Tuhan, di tempat ini. Amin. Nah, kita mau belajar sama-sama bagaimana supaya kita percaya kepada Dia, saudara. Kunci yang pertama untuk kita percaya kepada Dia, kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi untuk kita percaya kepada Tuhan, kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Percaya dan mempercayakan diri itu berbeda, ya. Orang yang percaya kepada Tuhan sepenuh hidupnya berani mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Jadi saudara, saya berdoa, saudara bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi saudara berani mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan. Berani mempercayakan keluarga saudara kepada Tuhan. Berani mempercayakan anak-anak saudara kepada Tuhan. Berani mempercayakan usaha, bisnis, pekerjaan saudara kepada Tuhan. Saya berdoa kita bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tapi kita berani mempercayakan hidup kita kepada Dia. Karena percaya sama mempercayakan itu beda, saudara. Saya ingat cerita seorang akrobat pensiunan, dia mau buat atraksi. Jadi dia berjalan di atas tali air terjun, perbatasan air terjun Niagara, Amerika dan Kanada. Pemain akrobat ini berkata, Bapak Ibu Saudara percaya kalau saya akan berhasil berjalan di atas tali ini dari depan sini sampai ke ujung sana? Semua penonton bilang, percaya. Akhirnya saudara dia buat atraksi, dia berjalan di atas tali. Wah, semua penonton tegang, saudara. Perbatasan Amerika Kanada, air terjun Niagara, saudara. Wah, semua penonton tegang dan berhasil sampai di ujung sana. Lalu pemain akrobat ini berkata, saudara, saya mau buat atraksi lagi. Bapak Ibu percaya kalau saya akan berhasil kembali lagi ke sana? Semua penonton bilang percaya. Tapi kali ini
saya akan gendong seseorang. Saudara percaya kalau saya akan berhasil bukan cuma seorang diri berjalan di atas tali ini, tapi saya gendong seseorang, saudara percaya? Semua penonton bilang percaya. Oke, kamu yang baju hitam percaya? Percaya. Oke, kamu yang percaya baju hitam sini, kamu yang saya gendong. Lalu baju hitam bilang, jangan saya pak, jangan saya pak. Loh, tadi katanya percaya. Belum kawin masalahnya pak. Loh, tadi katanya percaya. Kamu yang baju merah percaya? Percaya. Baju merah kamu yang saya gendong. Jangan saya pak, jangan dong. Kenapa tadi katanya percaya? Masih banyak dosa pak, belum siap pak. Loh, tadi katanya percaya. Saudara, tiba-tiba ada seorang anak remaja. Pak, saya berani, saya percaya. Kamu benar berani, percaya. Ayo, saya gendong. Anak remaja ini digendong. Semua penonton tegang. Pemain akrobat ini gendong seorang anak remaja. Dan akhirnya benar sampai di ujung. Dan kali ini yang jadi bintang, yaitu anak remaja ini. Wartawan, penonton semua tanya, kamu berani banget, kamu udah bosan hidup ya? Kok kamu bisa percaya kamu bakalan selamat? Kok kamu berani banget sama dia nyebrang di sana digendong? Anak remaja ini bilang, oh iya dong, jelas saja saya percaya. Dia kan bapak saya. Oh pantesan saudara, ternyata bapaknya saudara. Nah sama kita, kalau kita benar-benar percaya sama Bapa di surga, kita bukan cuma percaya di mulut, tapi ada tindakannya. Banyak orang Kristen bilang percaya Tuhan, tapi tindakannya, pola pikirnya, cara hidupnya penuh dengan keraguan. Saya berdoa saudara bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi kau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Kalau saya tanya di sini siapa yang percaya Tuhan, semua kita bilang percaya Tuhan. Tapi kenyataan hidup kita nggak bisa tidur, kita gelisah, kita bimbang, kita takut, kita putus asa, kita kecewa. Jangan-jangan saudara belum mempercayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya berdoa, jangan hanya sekedar percaya, tapi percayakanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Percayakanlah keluargamu, masa depanmu, ekonomimu, usaha pekerjaan bisnismu sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Saudara, banyak orang lebih berani mempercayakan diri kepada kekayaan atau uang yang lain daripada kepada Tuhan. Banyak orang lebih berani mempercayakan hidupnya kepada usaha bisnisnya daripada Tuhan. Banyak orang lebih berani mempercayakan hidupnya kepada pekerjaannya, kepada gajinya, kepada jumlah tabungannya, saudara. Saya berdoa, saudara, percayakan hidupmu jangan kepada lain selain kepada Tuhan. Amin, saudara. Firman Tuhan bilang gini, Amsal 11 ayat 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Alkitab bilang, orang yang mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Saudara nggak bisa dipungkiri, saya dan saudara perlu uang. Kita nggak mau munafik. Saya perlu uang, perlu. Saya butuh uang, butuh saudara. Mungkin saudara bilang, Pak, kalau kita nggak perlu uang, Pak, gimana kita mau bayar uang sekolah anak? Kalau kita nggak perlu uang, gimana kita mau bayar cicilan, Pak? Semua kita perlu uang. Nah, yang saya mau tekankan di sini, mari bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada uangmu, jangan bergantung kepada hartamu. Apa tanda bukti bahwa kita ini nggak bergantung sama Tuhan? Kita ini dihantui rasa khawatir, kita ini dihantui rasa takut. Kok nggak bergantung, kok nggak mempercayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan? Saudara, semua kita perlu uang, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi saya berdoa, saudara, taruh ketergantunganmu sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan sampai saudara ribut suami istri setiap hari hanya gara-gara uang. Jangan sampai saudara kehilangan damai sejahtera hanya karena uang. Jangan sampai saudara kehilangan sukacita hanya karena uang. Jangan sampai rumah tanggamu hancur, rumah tanggamu tidak harmonis hanya karena uang. Kita ribut, kita curiga satu sama lain hanya karena uang. Alkitab bilang, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Jadi jangan percayakan hidupmu kepada uang, tapi kepada Tuhan. Amin. Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi buat kita ini, harta kita itu yang terpenting apa? Warisan orang tua kita. Harta kita yang terpenting buat kita apa? Deposito kita, saudara.
Harta kita yang terpenting seharusnya tidak ada yang lain selain Yesus. Semua kita perlu, tapi taruhlah ketergantunganmu hanya kepada Yesus. Jangan sampai kau tinggalkan Tuhan hanya karena uang. Jangan sampai kau putus asa, kecewa, bahkan kau stres, kau gila hanya karena uang. Letakkanlah pengharapan, ketergantunganmu hanya kepada Dia. Amin, Bapak Ibu. Jadi jangan hanya sekedar percaya, tapi percayakan hidupmu, keluargamu, masa depanmu, anak-anakmu, pekerjaan usahamu hanya kepada Dia. Mazmur 23 ayat 1-4. Mazmur Daud, ini mazmurnya Daud, ya, karena kitab Mazmur bukan hanya Daud yang tulis, tapi Mazmur 23:1-4 ini mazmurnya Daud berkata demikian. Tuhan adalah gembalaku. Daud bilang Tuhan adalah gembalaku. Kenapa? Daud sebelum jadi raja, dia pernah jadi gembala, saudara. Dia punya domba, saudaraku. Dia begitu jagai dombanya. Dia begitu lindungi dombanya. Dia kasih makan dombanya. Dia pelihara baik dombanya. Bahkan saudaraku, dombanya pernah diserang singa. Daud kalahkan singa. Daud lindungi dombanya dari singa. Dombanya pernah diserang serigala, tapi Daud jagai. Daud lindungi dombanya dari serigala. Saudara lihat, gembala manusia aja, gembala domba beneran binatang, bisa begitu care sama dombanya, bisa begitu menjaga, melindungi dombanya. Apalagi Bapa kita di surga, Dia gembala yang baik buat saya dan saudara. Alkitab berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud tahu sekali waktu dia jadi gembala, dia gak izinkan dombanya kelaparan, bahkan sampai mau mati kelaparan, enggak. Daud pelihara dombanya. Daud tahu sekali bagaimana itu gembala yang baik, karena dia pernah jadi gembala yang baik. Alkitab bilang dia gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Daud gak izinkan dombanya untuk kelaparan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Gembala yang baik itu selalu cari makanan buat dombanya. Dia bawa dombanya ke rumput yang hijau, saudara. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini saya suka kata selanjutnya bilang ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Daud beberapa kali mau dibunuh sama Saul, sama prajurit-prajuritnya Saul. Tempat persembunyian Daud di lembah-lembah kekelaman, saudaraku. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Daud lari dalam lembah-lembah kekelaman, bersembunyi dalam lembah kekelaman. Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Karena Tuhan beserta dengan kita. Gembala yang baik itu beserta dengan kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, saya berdoa, saudara, percayakan hidupmu sepenuhnya kepada gembala agung itu, kepada gembala yang baik itu, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan cuma sekedar percaya di mulut. Saudara bilang percaya Tuhan, tapi sampai saat ini kau dihantui rasa kekhawatiran. Saudara bilang percaya Tuhan, tapi sampai saat ini kau dihantui rasa ketakutan, kebimbangan dalam hidup. Jangan sekedar percaya, mempercayakanlah hidupmu. Percayakanlah hidupmu, keluargamu kepada Tuhan, masa depan. Yohanes 10 ayat 10-11. Yohanes 10 ayat 10-11 berkata demikian. Pencuri, yaitu iblis, datang hanya untuk mencuri. Iblis datang untuk mencuri. Mencuri apa? Sukacita dalam hidup kita, mencuri damai sejahtera dalam hidup kita, mencuri iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh iman kita, membunuh kepercayaan kita kepada Dia, dan membinasakan kita. Tapi gembala yang baik, Yesus, aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Ini janji Tuhan. Tuhan datang supaya saya dan saudara mempunyai hidup, saudara. Kehidupan kita, kerohanian kita, iman kita, saudara. Kepercayaan kita. Oleh sebab itu percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Dia. Jangan khawatir, jangan takut, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini janji Tuhan buat saya dan saudara. Akulah gembala yang baik, kata firman Tuhan. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Daud berani memberikan nyawanya untuk dombanya. Dia hadapi serigala, dia hadapi singa. Itu taruhannya nyawa. Nah, Bapa kita di surga mengutus anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, datang ke dunia ini, mati di kayu salib.
menyerahkan nyawanya buat saya dan saudara. Saudara masih ragukan kebaikan Tuhan? Saudara masih ragukan kasih setia Tuhan buat hidup saudara? Saudara masih pertanyakan di mana Tuhan? Banyak orang sedang pertanyakan Tuhan hari-hari ini. Benarkah Tuhan ada? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan izinkan masalah ini terjadi dalam hidup saya? Kalau memang Tuhan ada, kenapa hidup saya, keluarga saya, kenapa susah menderita seperti ini? Yesus baik buat saya dan saudara. Jangan pernah ragukan kasih-Nya. Dia sudah menyerahkan nyawanya buat saya dan saudara. Jadi yang kedua, bagaimana supaya kita trust in God, percaya kepada Dia. Yang pertama, jangan cuma sekedar percaya, tapi percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Keluargamu, usaha pekerjaanmu kepada Dia. Yang kedua, tetap percaya dalam keadaan apapun. Waktu ekonomi semua baik lancar, rumah tangga semua baik, tidak ada masalah, kesehatan baik. Untuk kita percaya Tuhan itu gampang. Benar, saudara? Waktu semua keadaan baik, semua lancar, untuk kita bilang Tuhan baik itu gampang. Untuk kita percaya sama Tuhan itu gampang. Tapi ketika masa sulit itu datang dalam hidup kita, masa-masa sukar itu datang dalam hidup kita, keuangan kita, rumah tangga kita, kesehatan kita, saya mau tanya, saudara masih tetap percaya Tuhan? Saudara masih mau melayani Tuhan? Banyak orang percaya Tuhan hanya ketika semua keadaan baik. Ketika masa sulit sukar datang dalam hidupnya, dia mulai meragukan kebaikan Tuhan. Dia mulai meragukan kehadiran Tuhan atas hidupnya. Kejadian 26 ayat 1-2. Saya berdoa saudara tetap percaya kepada Dia apapun situasi. Saya berdoa saudara tetap percaya kepada Dia apapun keadaan saudara. Kejadian 26 ayat 1-2. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Di negeri siapa? Di negeri tempat Ishak tinggal. Ini bukan kelaparan yang pertama. Jadi negeri itu mengalami kelaparan, dan Alkitab bilang bukan hanya kelaparan yang pertama, yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Jadi dari zaman Abraham, dari zaman bapaknya Ishak yaitu Abraham, sudah sering terjadi kelaparan di negeri itu. Bukankah ini sedang terjadi di bangsa kita hari-hari ini? Sedang terjadi kelaparan, banyak orang mengalami kelaparan, saudara. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin itu. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi gini Bapak Ibu, Ishak sedang ada di satu negeri, dan negeri itu sedang mengalami kelaparan. Dan kelaparannya bukan baru pertama kali, sudah sering sejak zaman Abraham. Lalu Ishak mau pergi ke Mesir supaya dia bisa lebih survive, supaya dia bisa lebih berhasil. Ya, dia juga nggak mau mengalami penderitaan susah karena negeri itu sedang mengalami kelaparan. Dia mau pergi ke Mesir. Lalu Tuhan datang kepada Ishak berfirman, Ishak, jangan kamu pergi ke Mesir, tetaplah tinggal di negeri ini. Kalau saya dan saudara jadi Ishak, kira-kira kita bilang apa sama Tuhan? Hah? Tuhan, ini lagi susah. Masa Tuhan suruh aku tetap tinggal di sini? Izinkan dong aku pergi ke Mesir yang jauh lebih baik keadaannya, supaya aku bisa survive, supaya aku bisa jauh lebih diberkati, supaya aku bisa jauh lebih sukses. Benar saudara? Tapi Ishak, kalau saudara pelajari ayat selanjutnya, baca terus sampai akhir, Ishak taat. Ishak gak pergi ke Mesir, dia tetap tinggal di negeri itu. Maka Alkitab berkata, Tuhan berkati Ishak. Walaupun negeri itu sedang mengalami kelaparan, Alkitab berkata, Allah berfirman kepada Ishak, jangan pergi. Dan Ishak gak pergi, tetap di negeri itu. Ishak taat, dia tetap percaya kepada Allahnya. Walaupun negeri itu sedang mengalami kesusahan, negeri itu sedang mengalami kelaparan, Allah berfirman kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, tetap tinggal di situ. Nah, Ishak tetap percaya kepada janji Allah. Walaupun negeri itu kelaparan, Ishak nggak ragu akan janji Allah. Ishak nggak ragu akan kebaikan Allah. Dia tetap stay, dia tetap tinggal di tempat itu. Mari saya berdoa kepada saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan atas hidupmu. Jangan pernah ragukan janji Tuhan atas hidupmu. Amin, saudaraku. Ishak tetap percaya walaupun dalam keadaan sukar. Walaupun negeri itu mengalami kelaparan, Ishak tetap tinggal di tempat itu. Dia tetap percaya kepada janji Tuhan. Nah, kita ini saudara sering kali ketika masalah sedikit datang dalam hidup kita, kita mulai ragukan kebaikan Tuhan.
kasih setia Tuhan. Amsal 3 ayat 5 bilang gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Alkitab bilang, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Apa artinya segenap hati? Menyerahkan hati kita, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Itu maksudnya segenap hati. Trust total, saudara. Percaya sepenuhnya. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau kita mau jujur, saudara, seringkali kita batasi mukjizat Tuhan. Kita batasi pertolongan Tuhan buat hidup saya dan saudara dengan pengertian kita. Makanya mukjizat Allah itu nggak turun atas hidup kita. Kenapa? Karena kita batasi pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan dengan pengertian kita. Kita berkata pengertian kita bilang apa? Mustahil Pak, Bapak enak ngomong, Bapak nggak tahu kan apa yang saya alami. Enggak mungkin Pak, udah jelas-jelas logikanya, udah jelas-jelas kenyataannya, udah jelas-jelas faktanya seperti ini. Udah nggak mungkin lah Pak, udah mustahil lah Pak. Bapak cuma kasih harapan-harapan palsu. Jangan batasi mukjizat Tuhan dengan pengertian. Kalau saudara pelajari Alkitab, saudara boleh lihat itu mukjizat-mukjizat Tuhan, itu semua di luar logika. Itu semua di luar pengertian kita. Saya kasih contoh salah satu. Elia disuruh pergi sama Tuhan, bersembunyi di tepi sungai. Lalu Alkitab mencatat firman Tuhan bilang sama Elia, kamu pergi ke tepi sungai dan aku akan suruh burung gagak untuk nanti kasih makan kamu. Coba kalau pengertian kita, ya ampun Tuhan, masa burung gagak yang kasih makan saya? Yang bener aja di mana-mana kita kasih makan burung, kita kasih makan binatang piaraan. Nah ini bayangin, burung gagak yang kasih makan Elia. Kan kalau pengertian kita, waktu Allah berfirman kepada Elia, kamu pergi ke satu tepi sungai, nanti kamu minum dari sungai itu, terus akan ada burung gagak yang akan kasih makan kamu. Kalau kita jadi lihat, yang benar aja Tuhan, masa burung gagak kasih makan saya? Tuhan gak ada yang lain apa Tuhan? Itu di luar pengertian kita, di luar logika kita. Tapi saudara tahu kenyataannya, kebenarannya. Burung gagak kalau kita bilang pagi dan petang kasih roti dan kasih daging sama Elia. Coba dengar baik, percaya Tuhan punya banyak cara untuk menolong saya dan saudara. Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan mukjizatnya kepada saya dan saudara. Jangan pernah ragukan. Jangan batasi mukjizat Tuhan dengan pengertian. Terus Alkitab bilang apa? Sungai itu mulai kering, kata Alkitab. Tapi saudara baca di rumah tentang Elia ini. Sungai itu mulai kering, terus Tuhan suruh Elia pergi ke Sarfat. Dan Tuhan bilang gini sama Elia, Elia nanti di Sarfat akan ada janda yang kasih makan sama kamu. Saudara tahu janda ini siapa? Janda ini hampir mati karena kelaparan. Dengan kata lain apa? Bukan orang berduit, bukan orang kaya. Orang susah Pak, mau mati karena kelaparan. Tapi firman Tuhan bilang sama dia, kamu pergi ke Sarfat, ada seorang janda yang akan kasih makan sama kamu. Siapa janda ini? Orang yang mau mati karena kelaparan. Kalau pengertian kita, ketika kita ketemu janda di Sarfat itu, waktu kita datang ke Sarfat, ya ampun Tuhan gak salah, suruh orang mau udah hidup susah begini, mau mati kelaparan, tapi suruh aku kasih, Tuhan suruh dia kasih aku makan. Jangan batasi mukjizat Tuhan, pertolongan Tuhan dengan pengertian kita, dengan cara kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kamu. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Oh saya banyak mengalami pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan, yang tidak pernah saya pikirkan, saya tidak pernah bayangkan. Jangan batasi mukjizat Tuhan, pertolongan Tuhan dengan pengertian. Percayalah dengan segenap hati. Amin. Kalau secara pengertian kita, 5 roti 2 ekor ikan itu mustahil bisa kasih makan 5.000 orang, baru laki-laki, belum termasuk perempuan. Kalau pengertiannya kita jadi murid-murid Yesus. Kan murid-murid Tuhan ini hari sudah petang, bagaimana nih mereka semua kelaparan. Yesus bilang apa yang ada daripadamu? Cuma 5 roti 2 ekor ikan. Pengertian kita, enggak mungkin Tuhan cukup. Untuk 5.000 baru laki-laki, belum termasuk perempuan. Tapi kebenarannya, kenyataannya, mukjizat terjadi dan masih sisa 12 batu. Nah, saudara, jangan batasi mukjizat Tuhan
dengan pengertian sendiri. Nanti kalau saya nggak begini, bagaimana Pak? Bagaimana? Seringkali kita cari jalan pintas. Bahkan seringkali kita jadikan Tuhan alternatif terakhir dalam hidup kita. Kita udah nggak tahu minta tolong sama siapa lagi. Kita udah nggak tahu berharap sama siapa lagi, baru kita datang nangis sama dia. Tuhan bukan hanya alternatif utama dalam hidup kita. No choice, tidak ada pilihan selain kita bergantung kepada Dia. Tetap percaya kepada Dia, apapun situasi, kondisinya. Amin. Kalau secara pengertian kita, itu bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Mereka di padang gurun, nggak kerja, nggak apa, saudara. Tapi Tuhan cukupkan di padang gurun loh, saudara. 40 tahun, bukan satu keluarga, dua keluarga, ribuan orang, Pak. Kalau pengertian kita, itu 40 tahun, ribuan orang Tuhan pelihara. Tuhan selalu kirim mana dari surga buat mereka. Kalau pengertian kita, ya nggak mungkin. Waktu bangsa Israel dikejar-kejar oleh Firaun dan oleh prajurit-prajuritnya, orang Mesir, Musa lari sama bangsa Israel, dan mereka udah nggak tahu mau lari kemana karena di depan mereka laut. Kalau pengertian mereka, pengertian kita pasti apa? Wah, pasti mati nih, udahlah, pasti mati, nggak ada jalan lain, maut udah mentok, deadlock, maut, mati pasti. Kalau nggak tenggelam ya dibunuh. Tapi saudara tahu, mukjizat Tuhannya laut terbelah. Kalau dari pengertian kita, mustahil nggak mungkin. Kalau dari pengertian kita, Daud sama Goliat, nggak mungkin Daud bisa menang. Daud bukan prajurit, Daud nggak punya pengalaman perang. Daud pipinya masih kemerah-merahan, nggak punya pengalaman perang. Tapi saudara lihat, mukjizat Tuhan di atas Daud. Pertolongan penyertaan Tuhan luar biasa sekali. Seberapa banyak kita di tempat ini, seringkali kita cari jalan pintas, kita putus asa, kita kecewa, kita mudah menyerah. Kita batasi mukjizat pertolongan Tuhan dengan pengertian kita sendiri. Percayalah pada Dia dengan segenap hatimu, apapun situasimu, apapun kondisimu. Amin. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Saya percaya saya dan saudara punya banyak harapan. Tentunya kita berharap COVID-19 ini cepat berlalu. Nah, kita bilang kita harus tetap bersukacita. Banyak orang kecewa, banyak orang putus asa karena harapannya tidak tercapai. Nah, kita bilang sama kita, tetap bersukacita dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesatan. Mungkin saudara sedang mengalami kesesatan hari-hari ini. Nah, kita bilang sabar, tetap percaya kepada Dia. Dengar baik Bapak Ibu, dengar baik. Tidak ada orang-orang yang luar biasa diproses dengan cara biasa. Enggak ada, saudara. Kalau saudara pelajari Alkitab, orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan, diproses secara luar biasa. Saudara mau jadi orang luar biasa, siaplah dalam proses Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara mau jadi orang yang biasa-biasa, proses saudara hanya biasa-biasa. Tapi percayalah, kalau kita jadi orang yang luar biasa, prosesnya luar biasa. Amin. Masa sulit, masa sukar yang kita alami sedang melatih kita, sedang mendidik kita untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Inilah saatnya yang tepat untuk kita berserah sepenuhnya kepada Dia. Inilah saatnya yang tepat, saudara, untuk kita hanya berharap berserah sepenuhnya kepada Dia. Masa sulit, masa sukar yang kita alami hari-hari ini, saudara, melatih kita, mendidik kita untuk kita tetap percaya kepada Dia apapun situasi kondisi. Sabarlah dalam kesesatan dan bertekunlah dalam doa. Jangan cuma waktu diberkati rajin doa. Waktu masa sulit, masa sukar kita udah malas berdoa. Kita udah bilang, Pak sudah capek berdoa, Pak sudah nyerah, sudah putus asa. Kita bilang bertekunlah dalam doa. Jangan cuma rajin doa, tapi bertekunlah dalam doa. Apa artinya bertekun? Apapun kondisi yang kita alami, kita tetap tekun berdoa. Amin. Mazmur 43 ayat 5. Alkitab berkata demikian, Mazmur 43 ayat 5. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Saya merasakan Bapak Ibu Saudara di rumah banyak wajah-wajah tertekan kayaknya. Dan Alkitab bilang sama saya dan saudara, mengapa kau tertekan, hai jiwaku?
Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Saya merasakan beberapa saudara mengalami kegelisahan hari-hari ini. Nah, kita berkata, mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Kita berkata, jangan tertekan, jangan gelisah, berharaplah kepada Allah. Wah, luar biasa. Kalau kita berharap kepada Allah, kita nggak perlu gelisah, kita nggak perlu tertekan, bergantung sepenuhnya kepada Dia. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku, Tuhan penolong kita, Tuhan sumber pengharapan dalam hidup kita. Jangan saudara gelisah, jangan saudara tertekan. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata demikian. Tetapi seperti ada tertulis, ini keren, saya suka sekali ayat ini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, saya berdoa ini terjadi buat hidup saya dan saudara. Saya berdoa saudara mengalami ayat ini, saya berdoa saudara mengalami mukjizat Tuhan, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, semuanya Allah akan sediakan. Tapi kata selanjutnya bilang apa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Apa artinya mengasihi Dia? Bukan sekedar percaya, tapi mempercayakan hidupnya segenap hatinya kepada Tuhan. Percaya apapun yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan tetap mengasihi Dia. Amin. Dan yang terakhir, bagaimana supaya kita trust in God, percaya kepada Dia apapun situasi kondisinya. Kita harus taat total. Roma 5 ayat 19 berkata demikian. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Sudah lihat, ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi akibat ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, ya, Allah sudah berfirman jangan makan buah itu, tapi Adam dan Hawa makan, mereka nggak taat. Akibat ketidaktaatan satu orang, semua orang, kata Alkitab, semua orang di dunia ini termasuk saya dan saudara jadi orang berdosa. Nah, akibat ketaatan seseorang, siapa itu? Yesus. Semua kita dibenarkan, kita diselamatkan. Dengan kata lain gini, tahukah Bapak Ibu Saudara, ketidaktaatan dapat menghasilkan dosa. Saya ulangi ya. Ketidaktaatan menimbulkan dosa. Ketidaktaatan menghasilkan dosa. Oleh sebab itu supaya kita tetap percaya sepenuhnya kepada Dia, kita harus taat total. Karena kalau kita nggak taat total, itu bisa dosa. Seringkali taat kita taat selektif. Bapak Ibu tahu taat selektif? Kalau saya suka, saya bisa taat. Tapi kalau saya nggak suka, sorry untuk saya taat. Kalau firman-Nya atau sesuatu itu tidak mengusik ego kita, tidak mengusik kedagingan kita, kita bisa amin, kita bisa taat. Tapi ketika firman itu, perintah itu mengusik kedagingan kita, mengusik ego kita mulai berontak. Dan dengar, ketidaktaatan menghasilkan dosa. Ketaatan kita, ketaatan selektif. Kalau kita dengar firman Tuhan berkat, amin, amin. Ketika kita belajar untuk bayar harga, berkorban, kita susah amin. Ketaatan kita, ketaatan selektif. Oke Tuhan, aku ke gereja. Oke Tuhan, aku melayani. Tapi kalau mengampuni dia, nanti dulu ya Tuhan, enak aja. Tuhan gak tahu kan betapa jahatnya dia sama saya. Kita belum taat total. Oke Tuhan, aku ke gereja, aku melayani. Tapi kalau lepas rokok, nanti dulu deh Tuhan. Tuhan gak tahu kan susah banget lepas rokok. Kita tak siap. Oke Tuhan, aku ke gereja, aku pelayanan. Oke, aku mengampuni dia, Tuhan, aku mengasihi dia. Tapi kalau lepas judi minum, aduh, nanti dulu deh Tuhan. Karena itu salah satu penghasilanku dari judi Tuhan. Taat kita taat selektif, kita belum taat total. Ketidaktaatan menghasilkan dosa. Saya berdoa kita taat total, jangan taat selektif. Taat selektif itu berdasarkan suka atau nggak suka. Ketika mengusik kedagingan kita, mengusik ego kita sulit taat.
Saya berdoa untuk kita tetap percaya kepada Dia, trust in God. Kita mesti total obedience, taat total kepada Dia. Saudara tahu cerita Yunus? Allah suruh Yunus pergi ke Niniwe, tapi Yunus pergi ke Tarsis. Kenapa? Karena Yunus nggak suka sama orang-orang Niniwe. Yunus taatnya taat selektif. Dia nggak mau taat karena dia nggak suka sama orang Niniwe. Dan akhirnya Yunus ditelan ikan besar, bukan ikan paus, ikan besar. Menderita. Tapi puji Tuhan, Tuhan ampuni Yunus. Yunus bertobat. Yunus akhirnya taat. Dia pergi ke Niniwe. Coba seandainya Yunus taat dari awal, dia gak perlu menderita di dalam perut ikan besar. Banyak kita menderita dalam hidup kita. Banyak kita susah dalam hidup kita. Dan kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita berkata, Tuhan gak tolong saya, Tuhan gak bantu saya. Padahal itu akibat ketidaktaatan kita. Ketaatan kita, ketaatan selektif. Saya berdoa, saudara-saudara taat total. Seperti siapa? Abraham. Allah suruh persembahkan anaknya Ishak, anak satu-satunya. Abraham taat total. Allah suruh pergi Abraham ke satu tempat, dia sendiri nggak tahu kemana. Abraham taat total. Dia nggak banyak tanya. Dia nggak adu argumen sama Tuhan. Dia nggak banyak pertanyaan sama Tuhan. No question sama Tuhan. Nggak ada pertanyaan. No excuse sama Tuhan. Dia taat total sama Tuhan. Saya berdoa, kita sama Tuhan taat total. Kita nggak perlu adu argumen sama Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Dia. Amin. Ketidaktaatan menghasilkan dosa. Nuh, Allah suruh Nuh bangun Batra. Dan saudara tahu bangun Batra waktu itu kapan? Musim kemarau, Bapak Ibu. Bertahun-tahun gak hujan. Terus saudara tahu bangun Batranya di mana? Di atas gunung, atas bukit. Kalau kita jadi Nuh, kita bilang apa? Tuhan kurang kerajaan amat Tuhan. Masa aku bangun Batra di musim kemarau begini Tuhan? Nuh diejek. Nuh dibilang orang gila, bangun Batra musim kemarau di atas gunung. Tapi Nuh tak total. Nuh gak adu argumen sama Tuhan. Nuh gak batasi perintah Tuhan dengan logikanya, dengan pengertiannya. Dia taat total. Dan singkat cerita, Tuhan selamatkan Nuh dan keluarganya. Kenapa? Nuh taat total. Saya berdoa, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada dalam diri kita kepada orang-orang yang taat kepada Dia. Amin. Ayat terakhir sudah. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Dengan kata lain gini, buat apa kita berseru, kita rajin doa, Tuhan, 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 tapi kita nggak taat sama Tuhan. Itu kata Alkitab. Mengapa kamu berseru kepadaku? Saudara bilang, Pak, saya setiap pagi berdoa, Pak, saya setiap malam berdoa, saya nangis, saya berseru kepada Tuhan. Tapi Alkitab bilang kita nggak cukup cuma berdoa, kita nggak cukup cuma berserah kepada Tuhan. Tuhan bilang, buat apa kamu berdoa? Buat apa kamu berseru? Kamu sesungguhnya tidak melakukan apa yang aku katakan. Kamu sesungguhnya tidak taat kata firman Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Jadi orang berdoa sama Tuhan, datang sama Tuhan, dengar firman Tuhan, melakukannya. Alkitab bilang apa, saudara? Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Jadi kalau orang yang dengar firman Tuhan taat melakukan, dia seperti orang mendirikan rumah di atas batu. Jadi ketika angin datang, air bah datang, dia nggak goyang, dia nggak tergoyahkan, dia nggak roboh. Karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, cuma dengar tapi nggak melakukan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi orang yang cuma dengar tapi nggak lakukan, seperti orang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika badai datang, ombak datang, hancur rumah tersebut. Kenapa saya mengakhiri dengan cerita ini, saudara? Saudara, Alkitab sudah membuatkan di akhir zaman ini keadaan akan semakin sukar, keadaan akan semakin sulit, saudara. Saya berdoa jemaat Tuhan GUP Kingdom Community
jadi orang-orang Kristen yang kokoh. Saudara nggak mudah goyah hanya karena masalah ekonomi. Saudara nggak tergoncangkan hanya karena masalah makan. Saudara nggak meninggalkan Tuhan hanya karena uang. Saudara nggak tinggalkan pelayanan hanya karena materi. Pastikan kita jadi orang-orang Kristen yang taat total, yang tidak tergoyahkan. Badai boleh datang, masa sulit boleh datang dalam hidup kita, tapi saya berdoa kita jadi orang-orang Kristen yang tidak tergoyahkan. Tuhan gak pernah berjanji badai gak datang dalam hidup kita. Tuhan gak pernah berjanji masalah gak akan datang dalam hidup kita. Tapi Dia berjanji buat saya dan saudara, Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tapi Dia berjanji buat saya dan saudara, Dia akan berikan jalan keluar buat saya dan saudara. Saya berdoa apapun yang kita alami hari-hari ini, tetap taat kepada Dia. Taat total, bukan taat selektif. Saya berdoa apapun yang kita alami hari-hari ini, iman kita tidak akan tergoyahkan, iman kita tidak akan tergoncangkan. Bagaimana caranya? Jangan cuma dengan firman, tapi lakukanlah firman Tuhan dengan taat total, bukan taat selektif. Mari tundukkan kepala saudara, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat jemaat, buat semua yang mendengar hari ini. Biar kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Keluarga kami, anak-anak kami, masa depan kami, kami mau percayakan sepenuhnya kepadamu. Kami mau pertaruhkan sepenuhnya kepadamu. Kami mau letakkan sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami mau bukan hanya jadi orang Kristen yang sekedar percaya, tapi kami mau percayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Dan aku berdoa biar jemaatmu tetap percaya kepada Engkau, tetap percaya kepada Yesus. Apapun keadaan kami, apapun situasi kami, apapun kondisi kami, kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan. Kami tetap percaya kepada Engkau, apapun situasi kondisinya. Dan kami mau taat total, bukan taat selektif. Ampuni kami kalau selama ini ketaatan kami selektif. Kami pilih-pilih kebenaran firman. Kami gak taat total. Ampuni kami. Jamah kami Tuhan, lawan kami Bapa. Kuatkan kami Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan.
kondisi-kondisinya, dan kami mau taat total kepada Engkau. Biar kebenaran firman-Mu menguatkan kami. Kami jadi orang-orang yang kokoh. Sehingga ketika Tuhan datang kedua kalinya, ketika Tuhan memanggil kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan memakan dan meminum tubuh darah Yesus. Layakkan kami. Ampuni semua dosa kesalahan kami. Kuduskan, sucikan hidup kami. Dan Tuhan kuduskan roti ampun. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa saudara dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memakan dan minum tubuh darah Yesus. Mari Bapak Ibu saudara boleh bangkit berdiri di rumah saudara. Mari kita nyanyikan pujian ini saudara. Situasi sulit seperti ini, kondisi yang kita alami hari-hari ini, sesungguhnya adalah itu untuk melatih kita, untuk kita percaya sepenuhnya kepada Dia, melatih kita untuk kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Dia. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa, layakkan kami makan minum tubuh darah Yesus, kuduskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat roti tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur dari Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum yang menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita bersyukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukurmu kepada Dia, saudara. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Besar kasih-Mu. Terima kasih. Ini syukur kami Tuhan. Ini hati kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Sekarang selama-lamanya kasih-Nya tak berubah. Selalu baru rahmat-Mu Tuhan. Kami panjatkan syukur kami Tuhan. Kami panjatkan syukur kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, mukjizat Allah nyata atas hidup kami. Karena kami sungguh percaya tubuh darah Yesus sangat besar kuasanya. Bapa berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bapa berdoa apapun pergumulan jemaat-Mu Tuhan tolong. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, Kau sanggup. Sungguh hanya kepada-Mu kami meminta, sungguh hanya kepada-Mu kami berharap. Sebab Kaulah sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber pengharapan dalam hidup kami. Kota benteng kami, perlindungan kami. Sungguh Kristus saja. Bapa berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus, hibur jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, jemaat-Mu semakin cinta Tuhan. Jemaat-Mu semakin kuat di dalam Tuhan. Jemaat-Mu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Masa sulit, masa sukar adalah tempat untuk kami melatih iman kami. Kita percaya kepada kata Kristus. Terima kasih Bapa. Bapa berdoa jemaat-Mu sehat, jemaat-Mu kuat, jemaat-Mu diberkati Tuhan, jemaat-Mu dilindungi Tuhan. Bapa berdoa jemaat-Mu tidak ada yang kena virus corona di dalam nama Yesus. Dijauhkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Tutup bungkus jemaat-Mu dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat kota bangsa kami. Kami percaya bahwa kota bangsa kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kota bangsa kami diberkati Tuhan. Kota bangsa kami dilindungi Tuhan. Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami. Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami. Kami berdoa buat presiden kami, wakil presiden, dan semua menteri-menteri. Kami berdoa buat pemimpin kami, biar mereka menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, menjadi pemimpin yang memikirkan rakyat. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Kami berdoa buat presiden kami, wakil presiden kami, Tuhan berikan kesehatan. Segala yang orang jahat Tuhan gagalkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, bangsa kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga buat tim medis, dokter semua Tuhan. Tuhan berikan kesehatan buat para dokter, buat semua tim medis. Bungkus dengan kuasa darah-Mu, keluarga mereka dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan, dijauhkan dari segala virus. Kami berdoa buat semua tim medis, tidak ada yang lagi meninggal karena virus corona Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan lindungi semua kami, biar sungguh dalam perlindungan Tuhan.
sudah bayar harga yang berkorban, waktu, tenaga mereka. Worship leadership, pemain musik, multimedia Tuhan, kameramen, soundman, Tuhan berkati. Dalam pekerjaan penjerimain mereka tidak pernah sia-sia. Tuhan lihat ketulusan hati mereka, Tuhan lihat pengorbanan mereka. Tuhan berkati, biar sungguh berkat Abraham, Ishak, Yakub ada dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.